Halo, apa kabar? Salam profit. Ya, sekarang kita belajar bagaimana praktek di MetaTrader untuk mengenal reversal dan retracement ya teman-teman. Jadi di video sebelumnya kan teman-teman sudah belajar tuh bagaimana cara mengetahui reversal dan retracement secara teori. Oke, kita buka MetaTrader teman-teman. Oke, ya. Di sini kita bisa melihat di mana retracement, di mana reversal ya teman-teman. Nah, jadi secara mudahnya kita bisa menggunakan Fibonacci, bisa menggunakan trendline maupun pivot. Nah, tetapi di video ini saya tidak menjelaskan tentang pivot ya teman-teman. Jadi kita untuk mudah menjelaskan hanya menggunakan Fibonacci dan menggunakan trendline ya teman-teman. Oke. Nah, untuk di awal ini kita akan mengidentifikasi seperti apa sih retracement itu. Nah, retracement itu seperti ini teman-teman. Ketika terjadi tren, misalkan saya gambar seperti ini. Ini saya besar dulu, oke. Misalkan seperti ini kita lihat ini tren. Naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ini yang kita bisa menyebutkan bahwa ini adalah retracement teman-teman. Nah, jadi ketika dia naik ke atas, dia turun sini, berarti ini ke sini adalah retracement. Dan ketika dia naik lagi, dia mantul ke atas lagi. Nah, ini adalah retracement teman-teman. Nah, ini adalah retracement. Nah, jadi ketika dia harapan kita untuk balik ke atas seperti ini dan ternyata ini turun ke bawah, inilah yang disebut reversal teman-teman. Yaitu adalah sebuah pembalikan. Nah, jadi teman-teman tidak usah bingung ataupun sulit. Kita mempelajarinya secara mudah saja untuk mengidentifikasi antara reversal dan retracement. Nah, jadi retracement itu suatu kita bisa bilang koreksi pada tren sih teman-teman. Nah, misalkan kita buka daily seperti ini. Nah, ini terlihat jelas nih teman-teman bahwa tren sedang up seperti ini. Nah, ketika dia ada pantulan di sini, ini adalah retracement teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah retracement nih. Dan dia naik lagi ke atas. Nah, ketika dia mantul, akan mencoba mantul di trendline, tetapi tidak mampu dan akhirnya dia turun, nah ini menjadi reversal teman-teman untuk sementara. Nah, jadi teman-teman mudah-mudahan paham dengan apa yang dimaksud dengan retracement ataupun reversal. Nah, seperti ini adalah retracement nih teman-teman, tetapi dalam bentuk yang kecil gitu. Nah, seperti ini misalkan kita buka studi kasus seperti ini. Nah, ketika price ini sedang naik seperti ini. Nah, ini saya delete dulu. Ketika dia naik dan dia ada satu kenaikan lagi, nah ini bisa kita sebut adalah retracement. Nah, terus yang kedua, seharusnya dia begini ya teman-teman. Nah, di sini dia break. Nah, break ini kemungkinan apakah bisa terjadi sebuah reversal. Jika terjadi sebuah reversal, dia kemungkinan akan turun mengejar yang bawah sini dulu atau di sini teman-teman. Nah, tetapi ketika dia turun menembus sini dan dia kembali naik lagi dan ini menjadi sideways dan dia kembali naik. Nah, ini mungkin bisa juga kita sebut retracement dalam waktu yang lama teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa ataupun memahami bagaimana
saat-saat retracement ataupun reversal gitu. Jadi misalkan ketika price sedang naik seperti ini, ketentuannya dua, apakah ini adalah retracement ataupun reversal. Nah, reversal ini dia kembali lagi ke sini. Nah, teman-teman. Nah, jadi seperti contoh yang ini. Nah, seperti ini adalah reversal, teman-teman, karena dia ada pembalikan turun gitu. Nah, bisa juga kita mempelajari dengan Fibonacci, teman-teman. Nah, Fibonacci kita sudah mengetahui nih, ketika harga sedang tinggi, naik, terus dia turun, dia naik. Nah, di sini kita juga bisa mengidentifikasi Fibonacci, teman-teman. Ini saya ganti dulu. Nah, seperti ini. Boom. Nah, ketika di sini kita ambil acuan patokan yang terendah, nah ini dia akan ada retracement di area 50 sama 61 di sini, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, misalkan seperti ini, contoh ini. Ketika dia naik, di sini dia ada kenaikan retracement, berarti di sini ada Fibonacci dia touch di 50 dan 61, teman-teman. Nah, di sini nih. Nah, seperti ini. Jadi, teman-teman memakai Fibonacci juga bisa bagaimana mengidentifikasi area-area retracement, teman-teman. Nah, seperti ini. Ketika harga sedang dia naik nih, terus kemanakah harga akan naik, kita bisa mengidentifikasi di manakah area-area retracement. Nah, seperti ini di area 50 nih, teman-teman. Nah, ini adalah area retracement. Seperti ini. Dan dia kembali naik ke atas. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, dengan Fibonacci, kita juga bisa menentukan area-area retracement. Nah, misalkan seperti ketentuan seperti ini. Ketika ini naik, saya gambar. Ketika ini dia naik, turun, dan di sini ada retracement, dia naik lagi. Seharusnya kalau secara teori dia akan naik seperti ini ya, teman-teman, karena ada berdasarkan garis trendline, dia seharusnya naik seperti ini. Tetapi kenapa turun dan dia break di antara support? Nah, teman-teman sudah belajar support kan yang di video sebelumnya. Berarti ini menunjukkan adanya pembalikan, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa harga turun dan kita kapan akan melakukan transaksi? Kita bisa menggunakan Fibonacci, teman-teman. Nah, ketika dia naik seperti ini, dan di sini ada area untuk melakukan 50, Fibonacci 50 atau 61 gitu, teman-teman. Nah, jadi secara garis besar seperti itu. Misalkan seperti ini juga, ini paling rendah, dan di sini ada sinyal bahwa price masih akan turun. Nah, di sini kita bisa tarik garis Fibonacci dari atas sampai bawah sini. Ternyata ada indikasi di Fibonacci 50 sama 61 di sini, teman-teman. Nah, jadi sangat mudah sekali bagaimana cara mengidentifikasi antara retracement dan reversal. Nah, misalkan contoh seperti ini, teman-teman. Nih jadi seperti ini. Kita lihat ketika price pertama 1, 2, 3 di break. Nah, ini adalah sinyal ataupun tanda bahwa price akan turun. Nah, di sini kita sudah belajar tentang support resisten yang di break. Jika suatu support di break, dia akan menjadi resisten. Nah, seharusnya kalau berdasarkan teori, dia akan jatuh seperti ini kan, teman-teman. Nah, tapi kenapa dia tembus ke sini? Nah,
di sini dan dia turun, kita juga bisa mengidentifikasi melalui Fibonacci, teman-teman. Nah, seperti ini. Saya tarik garis Fibonacci. Nah, seperti ini kita bisa tarik garis Fibonacci. Berarti price berada di area 5061 dan 78, teman-teman. Nah, jadi seperti ini kita mengidentifikasi antara retracement dan reversal. Nah, jadi ketika price perjalanannya seperti ini, nah, ini adalah retracement, teman-teman. Dan dia naik lagi. Nah, dan ini berarti perjalanan di sini adalah reversal, pembalikan. Dan kita juga misalkan mau mengidentifikasi ini, nah ini bisa kita sebut adalah retracement. Nah, jadi seperti ini, dan teman-teman sebelumnya kan sudah belajar tentang bagaimana menggunakan garis trendline. Seperti ini, dia break. Seharusnya dia kembali up ke atas ini. Seharusnya dia ke atas ini, dan kenapa dia di sini tembus? Nah, ini adalah identifikasi adalah reversal, teman-teman. Sedangkan ini adalah retracement. Oke. Dan kita bisa melihat di manakah retracement untuk pembalikan ini gitu, teman-teman. Oke, kita bisa tarik. Nah, ini adalah area 50 dan mendekati, teman-teman. Nah, jadi seperti ini juga kita bisa mengidentifikasi bahwa price trendnya turun, dan kita mengidentifikasinya bagaimana cara retracement-nya di berapa melalui Fibonacci adalah di sini, teman-teman. Nah, ini adalah area 50. Dan di sini adalah area 78,6. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, di manakah kita entry? Ya, di area-area zona-zona ini, teman-teman. Dan di sini udah terlihat identifikasi bahwa price sedang melakukan koreksi ataupun retracement. Nah, seperti ini. Contoh lagi. Dalam kondisi seperti ini, price reversal. Pembalikan, seharusnya dia naik ke atas, ternyata pembalikan. Di manakah area akan terjadinya reversal, kita bisa melihat di sini, teman-teman. Nah, dan benar, boom, dia jatuh ke bawah. Dia mengejar support sebelumnya, teman-teman. Nah, seperti ini kita bisa tarik garis trendline, dan di sini di break yang ini. Dan di mana area kita mau akan retracement adalah di sini, teman-teman. Nah, ini adalah area retracement-nya. Nah, jadi untuk retracement dan pembalikan, teman-teman juga bisa mempelajarinya karena, nah, seperti ini, teman-teman. Jika terjadi pembalikan dan ini ditembus, ini adalah pembalikan. Jika ini dia ditembus adalah, ini ada pembalikan. Jika dia ini ada indikasi mantul ke atas, berarti adalah retracement. Nah, gitu, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman, agar bisa memahaminya, bisa berlatih dari teori, dan praktek ya, teman-teman. Oke, mungkin ini saja tentang pembahasan retracement dan reversal. Jadi teman-teman diharapkan bisa memahami videonya, dan mungkin butuh informasi lebih lanjut bisa DM kami. Oke, terima kasih. Salam profit, idealpip.com.